Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Budi Santoso akan menjelaskan Pancasila sebagai integrasi bangsa. Definisi integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris integrate, yang memiliki arti menyatu padukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal lain membawa dampak positif bagi bangsa karena bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Kita ketahui dengan wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia yang berbeda pula sehingga dapat mengancam kebutuhan bangsa Indonesia. Selanjutnya, pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Integrasi ini sendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semula terpisah menjadi suatu keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia. Misalnya menyatukan berbagai macam suku dan budaya yang ada serta menyatukan berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, faktor pendorong integrasi nasional. Faktor pendorong merupakan faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu proses atau tindakan tertentu yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok. Dalam mewujudkan integrasi nasional, terdapat beberapa faktor yang mendorong terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Adapun faktor pendorong tersebut antara lain diantaranya A. Adanya rasa yang senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah Indonesia telah mengalami sejarah yang kelam pada masa lalu. B. Adanya ideologi nasional. Ideologi nasional negara Indonesia adalah Pancasila sebagai ideologi nasional. Selanjutnya ada faktor pendukung integrasi nasional. A. Penggunaan bahasa. B. Semangat persatuan serta kesatuan dalam bangsa. C. Jiwa dan rasa semangat gotong royong. Selanjutnya, faktor penghambat integrasi nasional. Faktor penghambat sendiri merupakan suatu penghalang untuk melakukan tindakan secara individu maupun kelompok. Beberapa faktor penghambat terwujudnya integrasi nasional diantaranya A. Kurangnya toleransi antar sesama golongan. B. Kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Selanjutnya, ancaman terhadap integrasi nasional. A. Ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh: 1. Spionase. 2. Sabotase. 3. Aksi teror bersenjata. 4. Pemberontakan. B. Ancaman non-militer. Ancaman non-militer atau non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat.
Ancaman non-militer membentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, penahanan, dan keamanan. Contoh, 1. Ancaman di bidang teknologi informasi, 2. Ancaman di bidang hukum. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.